Salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur atas segala berkat Tuhan bagi kita semua hingga pada hari ini kita masih bersukacita, masih dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan hari ini judul pelajaran kita adalah Manakah agama yang benar? Ingin jadi apakah pilihan Anda? Namun saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Mari kita bertelut dan kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam surga, kami datang mengucap syukur pada hari ini atas segala berkat dan kasih-Mu yang sudah memimpin kami. Pada hari ini kami akan mempelajari daripada firman-Mu. Kami mohonkan kiranya Roh-Mu memimpin kami. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian, dan tolonglah kami untuk dapat menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hari demi hari akan dituntun semakin lebih dekat kepadamu. Mohon kiranya ampuni kami Bapa dari segala dosa kami, sebagaimana kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Manakah agama yang benar? Ingin jadi apakah pilihan Anda? Pelajaran dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan dalam pelajaran ini tentu adalah bagi saudara-saudari yang sudah cukup berperasaan dan dapat menimbang-nimbang untuk memilih yang terbaik. Yang jika ditanya, ingin jadi apakah Anda? Anda tentunya ingin menjadi yang terbaik dalam ciptaan Allah, yaitu seorang makhluk manusia. Untuk itu, saudara, marilah kita membayangkan andai kata permohonan Anda itu dikabulkan, sehingga Anda sekarang telah menjadi seorang makhluk manusia yang baik, tetapi belum bisa maju lebih jauh. Anda belum mempunyai keluarga, Anda belum mempunyai suku bangsa, pemerintahan, ataupun suatu umat. Anda belum mengetahui apa-apa dari hal Allah dan belum mengetahui apa-apa dari hal agama. Kita akan mulai dari nol, saudara-saudara. Lalu selanjutnya, dalam kemajuan Anda di antara semua makhluk hidup, Anda tentu ingin memilih kebangsaan Anda. Oleh sebab itu, yang manakah dari seluruh umat manusia di bumi hendak Anda pilih untuk menjadi kebangsaan Anda? Saya ingin memilih menjadi seorang Ibrani. Sebab bangsa Ibrani dari antara segala bangsa di bumi berasal dari keturunan nabi-nabi, raja-raja, dan imam-imam. Tentu saja bangsa Ibrani yang saya maksudkan di sini bukanlah kepada orang-orang Yahudi yang tidak beriman itu, yang masih tercerai-berai di antara segala bangsa. Oleh sebab itu, Anda hendaknya harus memilih pemerintahan yang di bawahnya Anda akan mendirikan rumah Anda. Oleh karena Amerika Serikat adalah bangsa yang termaju, dan karena di bawah pemerintahannya Anda akan dapat bergerak kemana-mana dengan lebih leluasa daripada sesuatu bangsa lain, maka Anda sudah pasti ingin memilih menjadi salah seorang warga negaranya. Andai kata selanjutnya Anda sangat terkesan untuk menggabungkan diri dengan suatu gereja. Dari seluruh dunia ini, hanya ada 3 agama yang dikategorikan untuk dipilih dari antaranya, yaitu kekafiran, Kristen, dan Muhammadan. Maka yang manakah yang Anda pilih? Saudara-saudara, untuk memilih dari ketiga pilihan ini, saya akan memberikan suatu ilustrasi sederhana bagaimana kita memilih sesuatu yang lebih pasti. Ilustrasi sederhana yang saya berikan adalah untuk memudahkan kita mengerti bagaimana seseorang dapat yakin untuk membeli sesuatu barang di toko online yang tidak ia lihat secara langsung barangnya, dan ia pun tidak mengetahui siapa penjualnya. Maka satu-satunya cara ialah
dengan membaca histori atau catatan atau komentar dari orang-orang yang telah membeli barang di toko tersebut, sehingga kita dapat memiliki pertimbangan yang baik untuk membeli juga di toko online tersebut. Inilah gambaran sederhananya, yaitu kita membaca histori atau catatan dan komentar-komentar orang yang telah membeli di toko tersebut. Maka akal budi karunia Allahmu akan mengatakan kepada Anda bahwa agama yang harus dipilih ialah yang terbaik dan terpanjang sejarahnya, yaitu yang telah membuktikan keaslian dirinya dan ketahanannya, yaitu yang telah membuktikan dirinya mampu menyelamatkan orang-orang berdosa, membangkitkan orang mati, dan mengubahkan orang-orang hidup. Di dalam Alkitab terdapat banyak sekali bukti sejarah yang luar biasa bagaimana kuasa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara mengetahui bahwa Alkitab terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, yaitu sejarah. Yang kedua, perintah-perintah dan syariat-syariat. Yang ketiga, yaitu nubuatan. Di mana sejarah membicarakan masa lampau dan nubuatan membicarakan masa depan. Tetapi pemeliharaan akan perintah-perintah dan syariat-syariat itu membawakan berkat-berkat yang patut menjadi milik kita pada waktu ini, yaitu menerangi jiwa dan melindungi tubuh. Benar, Yesus dalam perintah-perintah dan syariat-syariat itu adalah satu-satunya keselamatan kita. Oleh karena itu, dari ketiga pilihan agama yang harus kita pilih, yang dikategorikan dari seluruh agama di seluruh muka bumi ini, hanya agama Kristus sajalah yang telah membuktikan dirinya mampu melaksanakan semuanya ini dan mampu meramalkan dari hal bangkit dan jatuhnya bangsa-bangsa dan orang banyak, baik di masa lalu, di waktu ini, dan dalam masa yang akan datang, semenjak dari mula pertama sampai kepada akhir sejarah yang akan datang. Dan karena pendirinya sendiri menyatakan dirinya sebagai pencipta dunia dan sebagai anak Allah yang awal dan yang akhir, juru selamat seluruh dunia, maka Anda tentunya ingin menggabungkan diri kepadanya. Pada kenyataannya, jika seseorang hendak mengambil manfaat yang penuh dari agama, maka semua inilah persyaratan yang harus dipunyai oleh agama itu. Dan jika semua ini adalah alasan-alasan utama bagi seseorang untuk menganut sesuatu agama, maka tidak ada pilihan lain selain memilih agama Kristen, karena hanya itu yang mempertahankan jaminan dengan kenyataan-kenyataan yang terbukti dengan pelaksanaannya yang nyata. Saudara-saudara boleh mempelajari Alkitab. Di sana terdapat banyak sekali bukti-bukti kuasa Tuhan yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman setiap umat sepanjang sejarah bagaimana agama yang benar telah mempertahankan bukti-bukti yang nyata yang tentunya dapat menjadi pegangan bagi kita yang hidup pada saat ini. Saudara-saudara, andai kata Anda sekarang telah menjadi seorang Kristen yang sepenuh hati dan benar-benar Kristen, namun Anda masih menghadapi suatu masalah besar, yaitu Anda menemukan kekristenan sedang terbagi-bagi dalam banyak sekali sekte-sekte, masing-masing berbeda-beda dari yang lainnya, baik dalam doktrin maupun dalam tingkah laku. Oleh sebab itu, Anda terpaksa memilih sekte yang mungkin Anda suka untuk menggabungkan diri kepadanya, yaitu sekte yang mungkin Anda suka untuk dijadikan milik Anda sendiri. Dengan menunjukkan bahwa ia mengakui hanya satu organisasi gereja, maka Kristus mengatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 10 ayat 16,
Maka ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Mereka itu pun harus kubawa. Maka mereka akan kelak mendengar suaraku. Maka akan ada satu kandang dan satu gembala saja. Dari ayat ini, saudara-saudara, oleh sebab itu kita mengetahui maka adanya perpecahan di antara orang-orang Kristen di waktu ini bukanlah menggenapi maksud Allah, melainkan menggenapi maksud tekad setan. Dari Yohanes pasal 10 ayat 16 ini kita melihat bahwa Tuhan hanya memiliki satu kandang, bukan banyak. Mari kita lanjutkan, saudara-saudara. Tentu saja pilihan Anda sekali lagi harus berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan pemikiran saja. Dan karena Alkitab itu sendiri kini telah menjadi satu-satunya penuntun bagi Anda, satu-satunya guru Anda, maka Anda harus meminta nasihat kepadanya. Dan pilihan Anda harus dibuat sesuai dengan Alkitab itu. Dan jika Anda kini hidup di akhir zaman, yaitu zaman di mana wahyu dari Yohanes Pewahyu itu betul-betul berbicara dan menyinari atas jalan orang-orang suci, maka Anda tentunya akan terlebih dahulu meminta nasihat kepada buku wahyu, lalu Anda menggabungkan diri kepada sekte yang dianjurkannya. Maka yang manakah itu? Mari kita lihat kepada kitab Wahyu pasal 12. Kita mulai membaca dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 15. Maka naga itu menyemburkan air dari dalam mulutnya, bagaikan air bah dari belakang perempuan itu, supaya dapat ia membuat perempuan itu hanyut terbawa air bah itu. Dari ayat yang kita baca ini, saudara, tentu perempuan itu sebagai Anda ketahui adalah lambang daripada sekte itu, yaitu sidang atau gereja milik Tuhan. Kenapa? Karena perempuan itu sedang diperangi oleh naga dengan menyemburkan air dari mulutnya, supaya tujuannya bagaimana perempuan itu hanyut. Tentu perempuan yang diperangi oleh setan itu, perempuan yang diperangi oleh naga ini adalah sidang Tuhan atau gereja Tuhan. Mari kita lanjut, kita baca dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 16. Maka bumi menolong perempuan itu dengan membuka mulutnya, lalu menelan semua air banjir yang telah disemburkan oleh naga itu dari dalam mulutnya. Saudara-saudara, kita melihat bahwa hanya sidang inilah Anda saksikan yang disenangi juga oleh bumi sendiri. Hanya sekte inilah yang selamat dari air banjir semburan naga itu, yaitu selamat dari terbawa arus banjir orang-orang munafik dan lalang-lalang yang ada di tengah-tengahnya yang telah disemburkan oleh naga itu. Kita lanjut baca di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu terhadap perempuan itu, lalu pergi memerangi mereka yang lagi tinggal dari benihnya, yaitu mereka yang memeliharakan perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini Anda saksikan bahwa mereka yang lagi tinggal itu, yaitu mereka yang tertinggal setelah orang-orang lainnya habis ditelan oleh bumi, begitulah dimisalkan, yaitu mereka memeliharakan perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka yang tertinggal ini atau sekte ini yang memeliharakan perintah-perintah Allah adalah satu-satunya yang dinyatakan oleh ilham, adalah satu-satunya yang pantas untuk diikuti, bergabung, satu-satunya yang dapat memberi manfaat bagi setiap orang. Hanya Dia yang memiliki kuasa untuk luput dari setiap bencana yang kini sedang bergolak di seluruh dunia. Ialah satu-satunya sekte yang berkenan di hadapan Allah. Tak ada yang lain yang dapat berbuat begitu, karena tidak ada yang lain yang dapat membawa untung bagimu. Kemudian juga bahwa hanya Ialah yang memiliki kesaksian Yesus Kristus,
yaitu roh nubuat yang hidup yang terdapat di tengah-tengahnya. Saudara boleh baca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10. Yaitu roh yang memimpin kepada segala kebenaran, yaitu satu-satunya yang dapat menginterpretasikan Alkitab dengan benar. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Oleh sebab itu, saudara, maka jelaslah bahwa ilham tidak menghendaki Anda menggabungkan diri dengan sekte lain, selain hanya dengan mereka yang lagi tinggal ini saja. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Alkitab itu sendiri dicatat oleh nabi-nabi, di mana banyak sekali pelajaran-pelajaran nubuatan, lambang-lambang, simbol-simbol, perumpamaan-perumpamaan yang akan Tuhan ungkapkan, yang akan Tuhan interpretasikan artinya, pengertiannya pada akhir zaman. Itulah sebabnya kita memerlukan suatu roh nubuat yang hidup yang akan menginterpretasikan Alkitab itu yang belum diungkapkan pengertiannya, yang akan digenapi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Tentu itu adalah sangat penting untuk kita ketahui sebelum nubuatan itu tergenapi. Oleh sebab itu, saudara, walaupun demikian, memeliharakan perintah-perintah Allah meliputi juga memelihara setiap perintah itu sendiri. Karena barang siapa yang akan memeliharakan seluruh hukum, tetapi melanggar salah satu dari pokoknya, ia adalah bermasalah terhadap semuanya. Yakobus 2 ayat 10. Dan juga hendaknya diingat bahwa pemeliharaan perintah-perintah itu hanya dapat diakui secara resmi melalui pemeliharaan terhadap perintah hari Sabat, yaitu perintah yang berbunyi. Keluaran 20 ayat 9-11. 6 hari lamanya hendaklah kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Pada hari itu janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun, baik kamu ataupun anak lelakimu, atau anak perempuanmu, atau hamba lelakimu, atau hamba perempuanmu, atau ternakmu, atau orang asingmu yang berada di dalam pintu-pintu gerbangmu. Karena dalam 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua yang ada di dalamnya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Oleh sebab itu, Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menyucikannya. Keluaran 20 ayat 9-11. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari Sabat itu Anda saksikan telah diciptakan suci, tetapi 6 hari pertamanya telah diciptakan untuk bekerja. Sabat hari yang ketujuh ialah satu-satunya Sabat, dan di dalam seluruh firman Allah yang suci tidak terdapat satupun perintah untuk menyucikan sesuatu hari yang lain sebagai gantinya. Hanya pemeliharaan Sabat hari ketujuh yang membuktikan iman seseorang kepada Sang Pencipta dan menentang teori evolusi. Oleh sebab itu, sesuatu Sabat pengganti tidak lagi dapat diterima sebagai suatu perintah Allah. Seperti juga persembahan Kain tidak dapat diterima sebagai upacara korban, walaupun persembahan Kain itu terlihat adalah sesuatu persembahan yang baik, tetapi itu tentunya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, janganlah melawan Tuhan dengan mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hanya bagi orang-orang Yahudi. Sebab Tuhan mengatakan, Yesaya 56 ayat 2-7. Berbahagialah orang yang berbuat demikian, dan anak Adam yang berpaut kepada hal itu, yang memeliharakan hari Sabat, sehingga tiada dinajiskannya, dan yang memeliharakan tangannya dari berbuat sesuatu kejahatan, yang tidak membiarkan anak orang asing yang telah menggabungkan diri kepada Tuhan berbicara dengan mengatakan bahwa Tuhan sudah mengasingkan aku selengkapnya dari umatnya, yang juga tidak membiarkan orang Kasdim mengatakan, tengoklah aku ini adalah sebatang pohon yang kering. Karena demikianlah firman Tuhan kepada orang-orang Kasdim,
yang memelihara segala sabatku, memelihara perkara-perkara yang berkenan kepadaku, dan berpegang kepada perjanjianku. Juga kepada mereka aku akan mengaruniakan di dalam rumahku dan di sebelah dalam segala pagar tembokku, dan sebuah nama yang lebih baik daripada nama segala anak lelaki dan anak perempuan. Aku akan memberikan kepada mereka suatu nama yang kekal, yang tiada akan terhapuskan. Juga kepada anak-anak orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk berbakti kepadanya, dan untuk mencintai nama Tuhan, untuk menjadi hamba-hambanya, yaitu setiap orang yang memeliharakan sabat daripada menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka pun akan kubawa ke bukit kesucianku, dan akan kubuat mereka itu gembira di dalam rumah sembayangku. Semua persembahan bakaran dan korban-korban mereka itu akan diterima di atas mezbahku, karena rumahku akan disebut orang rumah sembayang bagi segala bangsa. Saudara-saudara, satu-satunya sabat yang pernah diketahui oleh Yesus ialah sabat hari yang ketujuh. Maka dengan memandang ke depan kepada masa kesusahan besar yang terdapat di dalam sejarah Kristen, ia mengatakan, "Tetapi berdoalah kamu agar kiranya pelarian kamu itu tidak akan jadi dalam musim dingin ataupun pada hari Sabat, karena kemudian akan datang kesusahan besar yang sedemikian itu belum pernah ada semenjak permulaan dunia sampai kepada hari ini, yang juga tidak pernah akan jadi." Matius pasal 24 ayat 20-21. Sabat itu, saudara-saudara, sebagai Anda saksikan, adalah bagi segala bangsa, baik dalam sejarah wasiat lama maupun dalam sejarah wasiat baru. Lagi pula, kembali berbicara mengenai sejarah Kristen, yaitu masa di mana dunia akan diperbarui, Ilham mengatakan, Yesaya 66 ayat 23, "Maka akan jadi kelak bahwa dari satu bulan baru ke bulan baru yang lainnya, dan dari satu sabat ke sabat lainnya, segala manusia akan datang menyembah sujud di hadapan hadiratku." Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena buku Wahyu, yaitu buku yang berbicara kepada umat Allah pada waktu ini, menasihatkan supaya menerima sekte yang memeliharakan perintah-perintah Allah dan yang memiliki karunia nubuatan, maka secara bijaksana Anda tak dapat menggabungkan diri kepada sesuatu sekte yang lain. Dan karena Allah menyatakan demikian itu, maka tentunya bahwa hanya ada satu umat yang sedemikian pada waktu ini yang memiliki kesaksian Yesus Kristus yang hidup itu, yaitu karunia roh nubuat. Lagi pula, bagi Allah sendiri untuk menempatkan karunia itu kepada lebih dari satu umat akan menimbulkan kekacauan dan bencana bagi pekerjaannya sendiri, menghalangi maksudnya sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, jika lebih dari satu umat memiliki karunia itu, maka mereka semuanya harus sepaham sebagai suatu umat. Tetapi karena tidak ada dua sekte yang sepaham antara sesamanya, maka kebenaran yang menyatakan bahwa hanya ada satu sekte yang memiliki karunia itu adalah sesuatu kenyataan yang mutlak. Dan sementara Anda boleh memilih untuk memeliharakan perintah hari Sabat itu, Anda tidak dapat mengilhami diri sendiri dengan roh nubuat. Karunia ini diberikan kepada mereka yang lagi tinggal itu oleh Allah sendiri. Masalah Anda berikutnya dalam kemajuan kehidupanmu ialah menemukan nama yang pantas dari orang-orang pemelihara perintah-perintah Allah itu, yaitu suatu nama yang kiranya betul-betul secara praktis mengemukakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lagi tinggal itu. Karena suatu nama ilahi yang diilhami harus betul-betul menunjukkan kepada umat yang dianjurkan di sini oleh ilham. Setiap nama lain pada mereka itu mungkin akan menyesatkan, dan dengan nama yang sama yang ada pada umat yang lain pun akan menyesatkan. Janganlah kita lupa mencatat juga
bahwa nama dari suatu umat sesungguhnya bukanlah suatu nama, melainkan suatu gelar. Dan gelar-gelar sebagaimana Anda ketahui, cepat berganti segera sesudah kebenaran terungkap, segera setelah kebenaran berkembang dari fase pekerjaan Injil yang satu kepada fase pekerjaan Injil yang lainnya. Untuk menggambarkannya, bahkan nama-nama pribadi dari para kepala suku dengan mana berbagai pergerakan di masa lalu telah diberi nama, telah berganti sementara waktu terus berjalan. Saudara ingat, Abram dalam perjalanan waktu, ia telah dipanggil Abraham, dan Yakub telah dipanggil Israel. Kemudian juga sidang di masa Musa telah disebut orang-orang Israel. Di masa Kristus ia disebut orang-orang Yahudi. Dan sesudah itu ia disebut orang-orang Kristen. Akhirnya tibalah masanya bahwa ia itu telah disebut Katolik atau Protestan. Masing-masing dari semuanya ini adalah keturunan dari yang dahulu. Bukan orang-orang yang ketinggalan di belakang, melainkan orang-orang yang terus maju bersama-sama dengan pekabaran-pekabaran Allah. Sementara waktu terus berjalan, mereka selalu diakui oleh surga sebagai sidang atau sebagai umat atau sebagai gereja. Pada permulaan dari setiap pekabaran umat yang terus maju bersama dengan kebenaran itu adalah anggota-anggota gereja yang secara pribadi yang telah menjadi sebuah umat karena menerima sebuah pekabaran, yaitu sebuah pekabaran yang dikemukakan oleh pendirinya. Sebagai contoh, keseluruhan sidang Yahudi itu tidak menjadi sebuah sidang Kristen, melainkan sidang Kristenlah yang menarik anggota-anggotanya dari sidang Yahudi, lalu membawa mereka kepada kebenaran yang lebih maju, yaitu kebenaran yang khusus lebih cocok bagi waktu dan umat pada waktu itu. Karena kita sekarang hidup di dalam zaman dari buku Wahyu, dalam masa pengungkapan segala nubuatan yang menunjuk kepada berdirinya kerajaan dan juga kepada kedatangan Kristus yang kedua kali, maka sebab itu, sidang pada waktu ini secara logis tidak dapat berjalan dengan memakai nama lain daripada suatu nama yang akan pantas bagi fase pekerjaan Injilnya yang sekarang sudah maju. Oleh sebab itu, sekte Kristen yang memelihara perintah-perintah Allah memiliki kesaksian Yesus Kristus, yaitu roh nubuat yang hidup yang terdapat di tengah-tengahnya. Wahyu pasal 19 ayat 10, yaitu roh yang memimpin kepada segala kebenaran, yaitu satu-satunya yang dapat menginterpretasikan Alkitab dengan benar. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, memeliharakan hari Sabat Tuhan, hari yang ketujuh, dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Maka jelaslah bahwa ilham tidak menghendaki Anda menggabungkan diri dengan sekte lainnya selain hanya dengan Gereja Masehi Advent hari ketujuh. Oleh karena Anda kini diberi petunjuk dalam kebenaran dan keadilan, dan karena bumi belum lagi menelan akan air banjir semburan naga itu, juga karena pekabaran ini baru hanya merupakan pemberitahuan bahwa bumi akan segera menelan air banjir itu, maka dengan kelas anggota sidang yang manakah yang sangat Anda cintai untuk menggabungkan diri? Dengarkanlah sekarang kelas yang dianjurkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 3-16. Berbahagialah segala orang yang miskin akan roh, karena mereka itu akan empunya kerajaan surga. Berbahagialah segala orang yang berduka cita, karena mereka itu akan dihiburkan. Berbahagialah segala orang yang lembut hatinya, karena mereka itu akan mewarisi bumi. Berbahagialah segala orang yang berlapar dan berdahaga akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Berbahagialah segala orang yang berkemurahan, karena mereka akan memperoleh rahmat. Berbahagialah segala orang yang suci hatinya, karena mereka itu akan memandang Allah. Berbahagialah segala orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah segala orang yang teraniaya karena sebab kebenaran, karena mereka itu yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu apabila orang mencela kamu dan menganiaya kamu dan menentang kamu dengan dusta oleh sebab aku. Bersukacitalah kamu dan bergembiralah, sebab besarlah pahalamu di dalam sorga. Karena sedemikian itu juga segala nabi dahulu daripada kamu telah dianiaya mereka. Kamu adalah garam dunia, namun jika garam itu telah kehilangan rasa asinnya, maka dengan apakah ia itu dapat dihasilkan kembali? Oleh sebab itu, ia tidak akan berguna lagi, terkecuali untuk dibuang saja dan untuk dipijak-pijak orang. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tak dapat bersembunyi. Tiada juga orang memasang lilin lalu menudunginya dengan gantang, melainkan meletakkannya di atas kaki pelita. Maka ia itu akan menerangi semua orang yang berada di dalam rumah. Demikian pula hendaklah terangmu bercahaya-bercahaya di hadapan segala orang, supaya dilihat mereka akan perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu dipermuliakannya akan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, pelajaran ini bersambung ke bagian keduanya. Di bagian kedua nanti kita akan membahas bagaimanakah nubuatan gereja Advent hari ke-7 di dalam Alkitab. Bagaimanakah keadaan gereja Masa yang ke-7 pada saat ini? Bagaimanakah rencana Tuhan bagi gereja Masa yang ke-7? Dan bagaimanakah rencana Tuhan bagi keselamatan segala bangsa di seluruh dunia ini? Baik saudara, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Biarlah kiranya pelajaran kita pada hari ini untuk mendorong penyelidikan kita secara pribadi untuk mempelajari firman kebenaran Tuhan, yaitu Alkitab, satu-satunya yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang yang akan menuntun kita untuk sampai kepada Yesus Kristus, yaitu sumber keselamatan dan pengharapan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hangat dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.